Halo semuanya, selamat datang di podcast 11E. Saya Muhammad Faris Saya ada Angga Saputra. dan kami sedang bersama guru bahasa Indonesia kita yang tercinta yaitu Oh. Pak Taufik. Selamat pagi sebenarnya siang. Selamat siang semuanya. Selamat sore. Pak. Oh, sore. Sore. Oke. Jadi, Bapak ditodong sebenarnya Met ya. jadi di podcast kali ini kita bakal membahas tentang ini permasalahan demokrasi di tanah Pasundan. Jadi saya bakal yang memberikan beberapa pertanyaan kepada Oke. Bapak dan kita mulai saja ya dari pertanyaan yang pertama. Boleh nyontek ya? Boleh. Boleh, Pak. Boleh, oke. Boleh lah. Boleh. Oke. Ya. Oke, yang pertama ya. Bagaimana keterlibatan masyarakat Sunda dalam perkembangan politik di Jawa Barat kalau menurut Bapak? Keterlibatannya ya. Iya. Jadi untuk keterlibatan masyarakat khususnya etnis Sunda pada zaman dahulu, perkembangan dari politik itu yang pertama masyarakat Sunda itu memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan politik di Jawa Barat. Nah, di sini sebagai etnis mayoritas di wilayah tersebut, ya, mereka tidak hanya menjadi konstituensi, ya, atau menjadi apa ya itu kalau misalnya dalam bola teh gini kan ada home, ada yang kalau tanding teh ada yang di rumah, ada yang di luar rumah teh apa namanya tuh? Apa ya itu teh? Tandang. Tandang sama di kandang. Nah, kebetulan di Indonesia khususnya di Jawa Barat ini menjadi kandang ya sebagai aktor penting dalam menentukan arah kebijakan di tingkat lokal ataupun regional. Nah, dalam konteks politik formal, nah untuk etnis Sunda ini banyak tokoh politik asal Sunda ya yang berhasil menduduki posisi strategis di pemerintahan Indonesia. Ya, baik di tingkat kabupaten, kota maupun sampai ke tingkat provinsi atau nasional, ya. Keberhasilan ini seringkali didukung oleh jaringan sosial berbasis budaya Sunda yang sangat kuat. Jadi pada zaman dahulu sampai zaman sekarang, khususnya etnis Sunda, dari perkembangan politik itu sangat menentukan dari kemajuan Indonesia sampai sekarang. Seperti itu. Oh, begitu ya, Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Oke, boleh. Siap. Sudah ada contekannya, Pak? Ada sudah. Sudah ada. Oke, ya. Ini ChatGPT namanya. Oh, gila, modern ya, Pak ya. Oke, Modern. Apa Modern. gak ini, Pak? Iya. Oke, saya lanjutkan pertanyaan kedua ya, Pak ya. Ya. Menurut Bapak ya, apa makna identitas etnis Sunda bagi masyarakat Pasundan saat ini? Nah, untuk saat ini kan kebetulan kita juga sekolah di tataran Sunda di SMA Pasundan 1 Cimahi. Jelas identitas etnis Sunda ini bagi masyarakat Pasundan khususnya misalnya ke daerah Cimahi ya, saat ini mencerminkan warisan budaya yang kaya ya, yang meliputi bahasa, adat istiadat, seni dan nilai-nilai kearifan lokal. Contohnya untuk kearifan lokal di daerah Cimahi yang masih budayakan sekarang itu di daerah Kampung Cirende. Tahu kan daerah Leuwi Gajah? Nah, di situ Kampung Cirende masih menggunakan budaya-budaya leluhurnya. Contoh, tidak menggunakan HP atau gawai. Jadi di sana tidak diperbolehkan orang dalam dari luar. Ada Cirende juga tidak boleh kayak HP, terus sepatu juga tidak boleh menggunakan alas kaki. Sendal pun tidak boleh. Dan yang paling etnisnya itu di Cirende adalah makanannya. Makanannya itu adalah hanya boleh memakan singkong. Oh iya. Ya, jadi tidak boleh kayak beras, apalagi fried chicken, ya, KFC, ya, pizza itu tidak boleh. Jadi makanannya pun semuanya diolah dari singkong. Mau itu nasi singkong, kerupuk singkong. Apapun itu di daerah Cirende itu banyak menggunakan makanan singkong. Nah, itulah contoh etnis atau identitas di daerah Cimahi. Contoh lain nih saya kayak Kampung Naga. Ya, kalau enggak di Banten itu kampung suku Baduy. Ya, Baduy. Itu adalah contoh dari etnis-etnis budaya di Jawa Barat yang masih ada sampai sekarang. Dan perlu kita ketahui, adat dan budaya tersebut harus kita lestarikan, khususnya kalian generasi muda. Itu adalah identitas etnis Sunda bagi masyarakat Pasundan saat ini. Jadi kita tidak boleh melupakan dari etnis-etnis ya Sunda bagi masyarakat Pasundan. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Pak. Oke.
Menurut Bapak nih, apakah generasi muda Sunda masih melestarikan bahasa dan seni tradisional mereka kalau yang Bapak lihat di sekitar? Nah, untuk yang Bapak lihat mungkin agak miris ya. Untuk saat ini anak-anak khususnya ya, jangan jauh-jauh lah kan Bapak kebetulan mengajar di SMA Pasundan 1 Cimahi ini. Iya. Banyak siswa yang kelahiran Sunda tapi tidak bisa menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar. Oh iya. Maksud yang baik dan benar ini kan dalam Sunda itu ada undak usuk basa. Bagaimana kita ngomong ke orang tua, bagaimana kita ngomong ke seumuran, dan bagaimana kita ngomong ke bawahan. Nah, itu adalah kadang kita disamaratakan kayak bahasa Indonesia. Oh iya, Mas. Sedangkan dalam Sunda kan beda-beda. Beda-beda. Kayak misalnya, kalau kita makan dalam bahasa Sunda untuk diri sendiri neda, bukan dahar, lolodok. Nah, anak-anak kadang seperti itu. Tapi kalau untuk diri sendiri neda, kalau ke orang tua, tuang. Oh iya, Tuan. Kayak gitu. Nah, itu kadang anak-anak zaman sekarang sudah melupakan dari bahasa sendiri di kita. Yang kedua, dari tari-tarian. Di sekolah kita, ini siswa ada hampir 450. Tapi yang ikutan seni tari di sini cuma sedikit kan? Iya, sedikit. Ya, tidak lebih dari 100 orang kan? Iya. Iya. Seni tarian itu pun terbagi dua bagian, ada modern dan ada tradisional. Jadi, menurut Bapak, kalian khususnya generasi muda harus bisa melestarikan dari mulai bahasanya, ya, dari mulai tarian-tariannya dan adat-adatnya, agar nanti para generasi penerus kalian, ya nanti anak cucu kita ke depannya masih bisa merasakan yang namanya budaya Sunda. Iya, iya, budaya Sunda juga kia gitu. Oh, Jangan sampai hilang. Nah, itulah mungkin yang pertama gue merasa miris, tapi mudah-mudahan oleh kalian generasi muda bisa dikeluarkan kembali dari bahasa, tari-tarian, terus adat-adat kebiasaan, contoh permainan, oorayan, Oh ya egrang dan sebagainya itu kan sudah jarang kita lakukan. Jarang. Anak-anak sekarang kan lebih senangnya kayak e-sport, E-sport. Mobile Legend, PUBG, FF dan sebagainya. Ya, sedangkan permainan-permainan anak zaman sekarang sudah terlupakan. Ya. Anak zaman dahulu bukan anak zaman sekarang ya. Iya. Oke, cukup? Ada lagi? Masih ada. Oh, Pak. masih Masih ada. ada. Bacain enggak? Oke, oke. Ada. Pertanyaan keempat ya Pak ya. Menurut Bapak nih, ya, menurut Bapak, bagaimana cara terbaik untuk menjaga keberlanjutan budaya Sunda di tengah modernisasi ini? Ya, untuk agar tidak punah mungkin ya. Ya. Agar tidak punah kebudayaan Sunda ini itu kita harus mensosialisasikan budaya Sunda ini ke seluruh jaringan masyarakat khususnya di Jawa Barat Oh iya. yang masih menggunakan bahasa-bahasa Sunda. Jadi jangan sampai misalnya para petinggi, misalnya para tokoh budaya sampai melupakan dari kebudayaan tersebut. Kalau bukan kita siapa lagi? Bapak. Contoh ya, kita kayak kita, bapak kalian ya, itu harus khususnya orang Sunda harus melestarikan budaya kita ya dengan cara itu sosialisasi dengan cara acara-acara televisi ya, misalnya ada sosialisasi ke sekolah tentang budaya apa jangan sampai hilang. Jadi gitu kan sekolah kita juga agar tidak hilangnya budaya Pasundan itu dengan cara ada ekskul seni tari Ya. ya, terus ada ekskul apa gamelan teh gini kan ada kan Karawita. 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 Nah, itu adalah salah satu bentuk Pasundan untuk melestarikan budaya Jawa Barat. Oh, oke. Nah, tapi tetap harus dorong juga anak-anaknya agar mereka mau ya. Jadi dengan cara memberikan pembelajaran yang disamakan dengan zaman sekarang gitu. Dimodernisasi. Demonisasi ya. Oh iya. Contohnya misalnya permainan, mungkin permainannya pun permainan tradisional tapi pakai gawai, pakai HP. Oh iya. Misalnya download di Play Store tapi gamenya game zaman dahulu gitu, zaman-zaman anak dahulu. Kan kita tahu caranya, oh gini nih mainnya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk melestarikan dari budaya kita agar tidak terkikis oleh modernisasi. Kayak gitu. Oke. Nih. Ada Siapa lagi? Pak? Kira-kira pertanyaan terakhir nih. Oke, siap. Siapa? Siap. Gak usah nyontek. Gak usah ini dari tadi cuma nomor 1 2 doang. Nyontek mah. Oleh. Pertanyaan terakhirnya. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda Sunda dalam membangun tanah Pasundan? Nah, mungkin untuk apa tadi manfaat apa tadi? Ini apa harapan Oh, Bapak? harapan. Baik.
harapan Bapak ya khususnya buat generasi muda, contoh kalian Ade ya, Ya. Paris untuk kedepannya, Bapak harapkan kalian bisa melestarikan budaya kita ya, dari mulai bahasa ya, diusahakan kita menggunakan bahasa sehari-hari bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Kalian misalnya orang tua, Paris orang tuanya orang Sunda. Sunda tapi lebih banyak Indonesia sih Pak. Nah, itu mungkin lebih karena mungkin orang tua juga kurang bisa bahasa Indonesia. Cok, kamu Lebih cari kurang bisa bahasa Sunda atau ya bahasa Sunda ya bahasa Sunda. Coba kamu cari referensi kan sekarang banyak di YouTube, dimanapun itu, gampang kita mencari eh, adat istiadat yang biasa dilakukan oleh orang Sunda. Contoh yang tadi ChatGPT pasti keluar itu semuanya, ya, dan lain sebagainya. Kita tinggal mencari saja, ya. Tapi kalian juga harus ada kemauan untuk melestarikan budaya kita. Jangan sampai keterpaksaan dan sebagainya. Kalau terpaksa biasanya malas Iya. bawaannya. Tapi kalau kalian sudah hobi, sudah suka dengan hal tersebut, contoh suka dengan budaya Sunda, kalian tanpa disuruh, kalian akan mencari kemana adat Sunda harus dicari kayak gitu. Itu mungkin buat harapannya mah, semoga adat Sunda, budaya Sunda di tanah Sunda, khususnya Pasundan, tidak lekang oleh waktu dan sampai kapanpun bisa dirasakan oleh anak cucu kita di kemudian hari. Oh, gitu. iya. Bisa. Baik, terima kasih podcastnya Pak Taufik ya. Sama-sama. Semoga yang Bapak berikan itu bermanfaat. Amin. Oke, mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih untuk wawancaranya, Pak. Iya.